Sudah terlihat ya? Nah, Udah, Bu. oke. Jadi ini ada F, ada Cl, ada Br gitu ya. Nah, harusnya menomorinnya adalah dari prioritas F dulu. Jadi mau nggak mau ya dari kanan gitu ya. Nah, mau nggak mau dari kanan. Maka namanya harusnya 3, fluoronya 3, BR-nya 5 dan 7, berarti 5,7 di bromo. Kemudian Ibu, ya. itu bukannya heksana 6 ya? Heksa apa heksanya? Oh iya, maaf. Berarti ini kurang 1 ya. 1, 2, 3, makasih. 4, 5, 6. Berarti 6, 5, 4 dan 6. 4, 6 di bromo. Di bromo 4 dan 6 di bromo. Kloronya berarti dapat 3 dan 4 di kloro. Baru F. Jadi ini sesuai abjad. B, C, baru F dulu ditulisnya. Baru 2 fluoro. Heksana. Berarti ini salah ya. Berarti D sama C itu salah. D sama E itu salah. A, B, C-nya sepertinya udah benar. Ada pertanyaan nggak? Sambil kamu koreksi juga di tempatmu ya. Brian hapus. Bu, Oh yang iya. B bukannya salah. Harusnya bromo dulu baru kloro. Iya. Yang B, Penulisan tulis, ya benar. Iya benar. Berarti itu salah. Makanya tadi salahnya di mana? Terus ada lagi nggak? Coba. Kan berarti masih ada jawaban 2 yang tadi menurut Ibu benar ya. A sama C. Iya kan? Menurut Ibu benar kan A sama C tadi? Kalau memang 2 jawabannya ya biarkan saja 2. Nanti siapa tahu ada yang nemuin lagi yang lain ya. Kamu sambil ini ya, sambil di apa namanya? Dikoreksi kalau Ibu ada yang salah. Oke. Kita lanjut. Nomor 4, senyawa diklorometana dibuat dengan cara gitu ya. Diklorometana. Metana itu C-nya 1, kloronya ada 2. Gitu. Cl nih Cl. Kemudian ini H nih H. Posisi Cl boleh di mana aja sih, mau kiri kanan juga boleh. Berarti dia dibuat dari mereaksikan klorin. Klorin itu Cl2 dengan metana. Nah, sekarang kamu lihat yang bawah ini bisa jadi atas ini, kira-kira diapakan reaksinya? Substitusi atau eliminasi? Kalau eliminasi kan tunggal jadi rangkap ya, ini kan jelas tunggal semua. Cuman dia digantikan atau hanya ini dengan Cl atau hanya dengan Cl gitu ya. Berarti diapakan nih namanya? Substitusi, diganti ya. Lanjut. Nomor 5. Hasil reaksi yang paling banyak dihasilkan dari senyawa 1 pentena dengan asam bromida. 1 pentena berarti ada ikatan rangkap di nomor 1, gitu kan, dengan asam bromida. Asam bromida itu HBr. Nah, sesuai aturan Markovnikov, ini kan berarti C-nya kita lengkapi ya. Baru mengikat 1 berarti hanya masih ada 3.
Sudah ngikat 2 berarti hanya ada 2 lagi. Tangannya harus 4 ya. Sudah 2 berarti ini 2 lagi. Sudah 1, 2, 3 berarti tinggal 1. 2 berarti masih ada 2 lagi. Kalau menurut aturan Markovnikov, H itu harus terikat di H yang banyak. Oh, berarti dia ke sini. Nah, BR-nya terikat di H yang lebih sedikit. Oh, BR-nya di sini. Berarti hasilnya menjadi CH3 tunggal. Itu ya. Kemudian CH, kemudian ini BR, kemudian CH2, kemudian CH2, kemudian CH3. Berarti hasilnya adalah 2 bromopentana. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan yang ini? Sudah jelas? Terus, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Kita ke nomor 6. Di bawah ini pasangan senyawa haloalkana yang kegunaannya dengan tepat. Klorometana digunakan sebagai obat bius, benar nggak? Salah ya? Halo? Salah, Bu. Salah. Harusnya klorometana jadi apa? Ayo. Di depan ada iodoform, antiseptik, benar ya. Tetraklorometana, pendingin AC, salah ya. Ini harusnya CFC. CFC, ini digunakan untuk pendingin AC. Chloroform untuk zat warna, salah. Ini yang obat bius. Nah, DDT itu adalah insektisida. Nah, kalau pelapis anti lengket itu namanya apa? Teflon, tetrafluoroetana, etena. Nah, nomor 7. Tadi ketemu klorometana apa? Renaldi? Dapat nggak? Fluoroetana dapat nggak? Gunanya untuk? Gunanya untuk? Nggak ada. Perekat, Bu. Ya apa? Nah, buat Perekat, Bu. perekat. Ya. Kita lanjut. Manakah yang merupakan alkohol primer? Sudah dijelaskan juga. Primer, sekunder, dan tersier ya. Nah, yuk. Yang primer itu adalah atom C yang mengikat OH, berarti atom C-nya ini mengikat berapa atom C yang lain. Nah, C yang ini ngikat 3, berarti ini namanya tersier. Nah, kita cari OH-nya dulu nih. OH diikat oleh atom C yang ngikat berapa lagi, gitu ya. Nah, karena ngikat 2, ini namanya sekunder. Nah, jadi fokusnya adalah ini. Atom C yang ini fokusnya. Ngikat berapa C yang lain? Oh, ngikat 2. Berarti sekunder. Yang ini, OH diikat oleh atom C. Yang ngikat berapa? 1 aja. Ini yang diikat oleh ini. Gitu ya. Berarti ini primer. Kita cari OH. Cari atom C yang ngikatnya. Oh ini atom C yang ngikat fokusnya. Ngikat berapa atom C yang lain? Tersier. 2 sayang. Ini H, bukan C. Iya. Berarti ini sekunder. Kemudian lanjut nih OH. Diikat oleh atom C. Nah baru kalau ini ngikat C berapa lagi yang lain. Gitu ya. Ngikat 3 berarti ini tersier. Paham ya? Lanjut.
Diketahui senyawa alkohol seperti ini. Nah, kemudian yang ditanya adalah nama senyawa alkohol yang tepat menurut aturan UPAC. Menurut aturan UPAC, yang tepat yang mana? Nah, yang satu, kita lihat. 1,2-dimetil 1-butanol. Nah, ini sudah pasti tepat. Kenapa? Karena butanol C-nya 3, dia di gugus fungsinya nomor 1. Karena kita kalau ada gugus fungsi memang harus menomeri dari gugus fungsi gitu ya. Nah, ini sudah tepat. Yang 1 butanol nih pasti tepat. Kemudian 1 pentanol nih pasti tepat. Kenapa? Karena urutan dia pasti dapat prioritas nomor 1 untuk gugus fungsinya. Nah, 4 pentanol kenapa salah? Ini ya, Ibu gambarkan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kenapa OH-nya malah dikasih nomor 4? Harusnya kan dikasih nomor 1. Yang benar 1 pentanol gitu ya. Ini berarti salah. Nah, kemudian yang ini berarti kita lihat salahnya di mana nih gitu ya. Dia heksa. Heksa berarti 6 ya. Nah, kemudian 3 metil, 3 heksanol. Ini OH. Kemungkinan bisa jadi benar juga. Ini CH3, 3 metil, 3 heksanol, benar. Kemudian 4 etil. Oh, di sini nih. CH2, CH3. Nah, baru kita lengkapi. CH3 ini sudah ngikat 2, berarti tinggal CH2. Ini sudah 4-4-nya dipakai, ini sudah 3, berarti tinggal 1, ini tinggal 2, ini tinggal 3. Gitu ya. Nah, benarkah penamaannya? Kalau dia dari kanan, 1, 2, 3, 4, OH-nya dapat nomor 4, nggak boleh. Gugus fungsi dapat nomor paling kecil, berarti mau nggak mau memang dari kiri. Oh, berarti nomor 4 benar, Bu. Benar. Nomor 4 ini penamaan yang benar. Kecuali kamu melihat ada yang lain, silahkan. Kalau mau menyanggah yang nomor 4. Setuju semua? Setuju, Bu. Iya. Berarti jawabannya bisa E, bisa 1,3, bisa 3, 4. Gitu ada jawabannya. Yang salah cuma nomor 1 aja, nomor 2 aja. Gitu ya. Kamu sambil tulis di buku ya, Nak ya. Kita ke nomor berikut. Ke halaman berikut. Satu, 9. Rumus yang memiliki struktur seperti ini dengan berisomer dengan apa gitu ya pertanyaannya. Nah, yang pertama kamu lihat ini adalah CHO. Berarti kalau CHO itu dia adalah aldehid. Kalau aldehid berarti dia berisomer dengan bisa dengan aldehid juga bisa dengan keton. Nah, aldehid itu isomernya keton. Nah, caranya adalah kita hitung jumlah C-nya. 1, 2, kemudian ini 2 kali, berarti 3, 4, berarti 5. Oh, berarti ini rumusnya C5, H10O. Gitu ya. Nah, kita harus sama nih. 1, 2, 3, 4, 5. CHO, berarti ini isomernya. Gitu. Karena ini C5, H10 juga O, ini sama-sama aldehid. Gitu ya. Nah, yang B kenapa salah? 1, 2, 3, 4. C-nya aja 4. Ya udah pasti dia bukan isomernya.
Kemudian yang C 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5, tapi aldehid tidak dengan alkohol. Aldehid itu harus sama keton. Ini juga COOH, berarti ini langsung silang aja. Karena yang asam karboksilat itu isomer sama alkil alkanoat gitu ya. Kemudian di sini ini sama nih keton, tetapi jumlah C-nya cuma 3 gitu. Berarti ini bukan. Paham ya? Halo? Ya. Bu. Ya, maaf saya tanya-tanya terus karena di layar saya nggak ada kamu, jadi berusaha untuk supaya kamu tetap. Jangan-jangan saya udah keluar. Oke, nomor 10 kita lanjut. Di antara senyawa 2-metil-1-propanol dan dietil ether itu pernyataannya mana nih yang benar, gitu kan ya? Propanol itu kan dia alkohol, C-nya ada 3, gitu. Terus dia punya metil di nomor 2, CH3. Terus ini punya OH gitu ya. Oh, berarti ini isomer fungsi dong. Ya, karena ether itu O-nya di tengah. Dietil gitu, CH5, C2H5 kiri kanan. C2H5. Oh, jumlah C-nya 4. Yang di atas juga jumlah C-nya 4. Oh, berarti ini isomer fungsi memang. Sama, dua-duanya adalah isomer fungsi. Jadi artinya adalah dia itu gugus fungsinya beda, tapi jumlah C, jumlah H-nya semuanya sama. Jadi kamu boleh di bukumu kamu lengkapi ya, ini 3, ini hanya masih 1, ini hanya ada 2 lagi. Sama persis gitu. Oh, berarti apa nih gitu. Memiliki gugus fungsi OH. Oh, bukan kedua-duanya. Enggak dua-duanya karena yang ether enggak ada OH. Kemudian memiliki CO, C rangkap O kayak gini nih. Oh, yang punya karbonil itu bukan alkohol sama ether, yang punya karbonil adalah si asam karboksilat, kemudian alkil alkanoat, kemudian ada aldehid, ada keton tuh yang punya gugus karbonil. Ini namanya gugus karbonil ya. Merupakan isomer posisi, bukan. Kalau isomer posisi itu posisi OH-nya yang beda-beda atau posisi O-nya yang pindah-pindah. Ini isomer gugus fungsi gitu ya. Kemudian bisa bereaksi dengan natrium. Bukan. Yang bisa bereaksi dengan natrium hanya alkohol. Padahal si ether ada juga di sini dan tidak bisa bereaksi dengan natrium. Oh, berarti pernyataan D salah. Memiliki rumus umum CnH2n plus 2O. Nah, ini yang benar. Karena ini C5 H10 H12 O gitu ya. Ini yang benar. Ini jawaban yang benar. Yang E. Paham? Paham, Bu. Oke. Paham. Saya lanjutkan. 11. Diketahui senyawa karbon dengan rumus umum C5H12O dapat bereaksi dengan natrium. Nah, tadi sudah Ibu sebut-sebut tuh. Yang bisa bereaksi dengan natrium adalah alkohol, bukan ether. Oh, kok Bu Rian bisa tahu kalau itu alkohol atau ether? Yang pertama kita lihat rumusnya dulu. Nah, karena rumusnya itu C5H12, kita anggap 5-nya sebagai N. Oh, N-nya 5 gitu ya. Kalau N-nya 5 berarti hanya tuh kalau alkohol atau ether 2N plus 2. Oh, berarti 5 kali 2, 10 tambah 2, 12O gitu kan. Oh, berarti kalau rumus umumnya ini itu miliknya alkohol atau ether. Nah, yang bisa bereaksi dengan natrium adalah alkohol, ether nggak bisa, gitu ya. Kemudian zat tersebut dioksidasi akan menghasilkan zat yang memerahkan kertas lakmus. Ini adalah yang bersifat asam. Nah, dari semua yang kamu pelajari, yang bersifat asam adalah asam karboksilat. Nah, ini yang asam nih karboksilat. Oh, berarti reaksi oksidasi apa sih asam karboksilat gitu ya? Asam karboksilat itu adalah hasil oksidasi dari aldehid.
Aldehid adalah hasil oksidasi dari alkohol primer. Oh, berarti saya harus nyari di sini yang merupakan alkohol primer. Gitu kan ya. Supaya jadi asam karboksilat. Mana yang merupakan alkohol primer? A ya, Bu. Ya, benar. Kenapa A? Karena kalau dia pentanol, ini kan C-nya ada 5. OH-nya di sini nih. Ini nomor 1 ya. Nah, jadi diikat oleh C yang hanya ngikat 1. Nah, ini namanya alkohol primer. Kalau 2 pentanol, posisi OH-nya itu kan ada di tengah-tengah. Di sini nih OH. Nah, diikat oleh C yang ngikat 2 C yang lain. Ini sekunder. Ini sekunder, ini sekunder. Ini tersier. Kenapa? Karena, ini sekunder juga. Yang tersier yang E aja. Ini yang tersier. Nah, tahu Ibu kalau tersier tahu. Karena metil dan OH-nya di C yang sama. Gitu ya. Jadi kalau saya punya C-nya ada 4, nih yang terakhir ya, yang E ya. Terus butanol kan, OH-nya di nomor 2, metilnya juga di nomor 2. Oh, berarti OH diikat oleh C yang ikat 1, 2, 3. Gitu. Jadi kalau di nomor yang sama udah pasti ini tersier. Apakah sampai sini paham? Bu. Oke. Lanjut, oksidasi senyawa 2-butanol. Nah, ini saya mau gambarkan ya, ini yang gampangnya. Tadi dikatakan alkohol itu kalau dioksidasi bisa jadi aldehid, bisa jadi keton. Tergantung dari dia tersier atau tersier. Primer atau sekunder. Ini saya gambarkan 2-butanol. C-nya ada butanol, ada 4. 2 di nomor 2. Seperti ini ya. Nah, lebih enak pakainya di sebelah atas saja. Nih, OH-nya di sini nih enak. Nah, terus gimana sih kalau misalnya jadi dioksidasi gitu kan ya ceritanya. Kalau dioksidasi ini 3, ini 2. Ini ada lagi 3. Ini sudah ngikat 3 berarti masih ada 1 gitu ya. Kalau dioksidasi itu dengan apa saja yang mengandung oksigen, ini oksigennya masuk nih nak ke sini. Nah, jadi setelah itu langkahnya CH3, C, kemudian OH di atas, OH juga di bawah gitu. Kemudian ini saya persingkat ya C2H5 gitu. Nah, terus apa yang terjadi kemudian? Dia melepaskan molekul airnya dilepaskan. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi kayak apa, Bu? Jadi seperti ini. O-nya punya tangan kosong, C-nya juga dia ada kosong lagi tangannya karena dilepaskan gitu ya. Nah, ini yang ikat rangkap di sini. Nah, jadi senyawanya jadi CH3, terus ada rangkap di tengah, kemudian C2H5. Saya tulis biasa lagi. Nah, berarti gugus OH yang di atas ini jadi gugus keton gitu. Jadi 2 namanya keton nih. 2 propanon. Kok propanon, butanon, sorry. Butanon. 2 butanon. Nah, jawabnya yang C. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Ya. Gimana sih kalau misalnya, pertanyaannya ya, gimana nih Bu kalau misalnya primer gitu ya. Misalnya alkohol primer. Kiranya. Saya hapus dulu. Yang ini tolong disalin dulu ya, boleh?
Ini yang sekunder ya. Nah, kalau primer nih kayak gini nih. Jadinya aldehid. Kok bisa Bu jadi aldehid? Saya gambarkan dulu. Misalnya saya punya yang gampang lah 1 butanol. Saya punya 1 butanol. C, 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 kemudian C ini di sini nih OH-nya, gitu ya. Nah, berarti ini masih ada CH2, ini masih ada, CH3, ini CH2, ini CH2, gitu ya. Kemudian di sini masih ada hanya ada 2. Nah, prosesnya sama. Kalau dioksidasi, itu O-nya akan masuk ke sini nih, sama. Nah, gitu ya. Nah, kok saya nggak enak bikinnya nih. Bentar, saya susunannya saya ubah dulu. Biar kamu lihatnya lebih gampang. OH-nya di sini ya, sama aja ya ini primer ya. Nah, O-nya masuk ke sini. Jadi CH3, CH2, CH2, kemudian C, kemudian OH, di bawah masuk juga OH juga, kemudian nih H. Nah, terus dia lepaskan nih. Sama airnya dilepaskan. Maka menjadi CH3, CH2, CH2, C, kemudian tangannya 1 hilang, nggak ngikat apa-apa, O juga begitu, 1 juga hilang, kemudian nih H. Nah, ini jadi rangkap ke sini. Tangannya masing-masing kosong jadi rangkap. Jadi CH3, CH2, CH2, C, kemudian rangkap IH. Nah, jadi kalau primer jadinya aldehid, kalau sekunder jadinya keton. Apakah sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Jadi kamu tinggal gantiin aja posisi OH-nya itu jadi rangkap gitu. Logikanya gitu aja. Jadi rangkap CO di situ. Ngerti ya? Nah, saya hapus lagi. Gimana kalau misalnya aldehid ini dioksidasi lagi gitu kan ya? Nah, tadi kan dikatakan bisa memerahkan kertas lakmus kalau dioksidasi lagi. Nah, ini jadi kalau dioksidasi lagi, kasih oksigen lagi, oksigennya masuknya ke sini, Nak. Nah, jadi apa? CH3, CH2, CH2, C rangkap O, OH. Nah, jadinya asam karboksilat. Nah, kalau ini bisa nggak dioksidasi lagi? Yang ini tidak bisa, nggak menghasilkan lagi. Gitu ya. Paham ya? Halo? Halo? Paham. Ya, oke. Saya lanjut. Ke nomor berapa nih? 13. Alkohol sekunder jika dioksidasi dengan kalium. Nah, barusan saya bahas. Alkohol sekunder jika dioksidasi dengan kalium dikromat. Kalium dikromat itu adalah zat oksidator. Nah, zat oksidatornya itu bisa kalium dikromat, bisa juga ada KMnO4 boleh. KMnO4 boleh. Nah, dalam asam sulfat encer akan menghasilkan tadi sudah keton, ya kan? Alkanon. Sudah ya tadi ya. Oke, lanjut. Kita ke nomor 14. Pernyataan yang sesuai dengan sifat alkohol yang memiliki titik didih relatif tinggi. Jadi alkohol itu punya OH yang dia memiliki titik didih lebih tinggi gitu ya. Jadi apakah alkohol mudah bereaksi? Ya itu relatif mudah bereaksinya
terhadap apa gitu ya. Mudah larut dalam air, ya, tapi nggak ada hubungannya dengan relatif tinggi, nggak ada hubungannya. Memiliki massa jenis yang besar, terus titik didihnya tinggi, nggak ada hubungannya. Memiliki massa atom yang besar, terus titik didihnya tinggi, tidak juga. Karena kan kalau rantainya dia pendek, ya dia massa atom relatifnya nggak semuanya besar, dari pendek ke dari kecil ke besar. Terus jawaban yang paling tepat adalah memiliki ikatan hidrogen. Karena ada OH-nya tadi, dia punya ikatan hidrogen. Ini yang tepat. Jadi jawabnya yang E. Senyawa yang termasuk alkohol polihidroksi. Polihidroksi itu berarti banyak OH-nya. Kemarin kamu sudah gambarkan, kan? Sudah bahas yang triol, diol gitu ya. Triol atau diol. Nah, masuk nih gliserol. Perhatikan senyawa alkohol berikut. 2 propanol, 2 metil propanol, 3 pentanol, 22 dimetil propanol. Kalau nggak ada langsung dimetil propanol kayak gini, berarti posisi propanolnya di nomor 1. Gampangnya gitu ya. Nah, senyawa di atas yang menghasilkan keton. Yang menghasilkan keton adalah yang merupakan alkohol sekunder. Gitu ya. Sepakat ya, kalau aldehid itu yang primer. 2 propanol. Nah, sudah pasti kalau 2 propanol berarti dia sekunder dong, karena OH-nya tidak di ujung. Jadi kalau yang primer tuh OH-nya harus di ujung, gitu logikanya. Nah, ini adalah sekunder, karena C-nya mengikat 2 C yang lain. 2 metil 2 propanol. Nah, ini di posisi yang sama, ini sudah pasti tersier. Tadi sudah Ibu gambarkan. Kalau dia metil dan ininya sama, CH3, ini OH, ini pasti tersier karena diikat oleh C yang ikat 3C yang lain. 3 pentanol, posisi sama dengan propanol di tengah-tengah, berarti ini sekunder. 2 dimetil propanol, nggak ada nomornya kan, berarti ini dianggap 1 propanol. Nah, jadi yang ada 1 propanol, 1 butanol, 1 semuanya adalah alkohol primer. Gitu ya, ini sekunder. Oh, berarti jawabannya yang jadi keton adalah 1 dan 3. Kalau jawaban yang jadi aldehid harus nomor 4. Kalau yang tersier jadi apa, Bu? Tersier tidak bisa dioksidasi sama sekali. Gitu ya. Nah, itu cara membedakan alkohol primer, sekunder, atau tersier. Kita lanjut. Halo? Masih nyambung ya? Ibu. Ya, oke. Di antara golongan senyawa eter adalah berikut ini, di antara senyawa berikut ini yang tergolong eter. Eter itu berarti RON, gitu ya. Berarti rantai, O-nya di tengah, kemudian rantai lagi. Ini bukan nih aldehid. Ini RCOOR, berarti ini ester, bukan eter, atau dibilang alkil, alkanoat. Lanjut. Ini R COR. Ini R ya, ini R COR. Sebentar, Ibu susun ya. CH, kok CH2 di ujung ya? Oh, kalau di ujung CH2 ya ikutin aja CH2. Berarti rantainya masih ada 2. CH. Kemudian CHO loh. CHO habis dong. CH. Oh.
CH3, C2H5. Ini kayaknya ada salah ketik deh, kayaknya. Pokoknya ini nggak mungkin kayak gini. Ini salah ketik ya, ini bukan ya. Pokoknya ini bukan. Kemudian ini R, kemudian, nih cara buatnya ya, tolong dilihat. Kalau CH3, kemudian CH, kemudian ada dalam kurung C2H5, berarti C2H5 ini ngikatnya di sini nih. Nah, diingat-ingat ya, baru CO. Jadi gambarnya kayak gini nih, Ibu gambarin di bawah ya. CH3, CH, ini C2H5-nya di sini. C2H5, gitu ya. Kemudian ini CO, kemudian C2H5 lagi. Nah, ini yang D nih. Jadi ini adalah RCOR. COR lagi. Nah, ini adalah keton. Keton. Kemudian yang terakhir ada OH, ini alkohol. Nah, bentar. Berarti jawabannya sebenarnya harusnya yang ini, tapi kenapa susunannya CH3, C2H5 lagi? Ini ada salah di sini ya. Kalau CH2, C2H5 masih oke. Kemudian ini kenapa CH2? Berarti harus ada rangkap 2. Ya sudah, ini dilewat saja. Tapi yang lain sudah tahu ya gugus fungsinya ya. Ini keton, ini ester, ini aldehid. Kemungkinan sih yang C, kemungkinan. Tapi kayaknya ada salah ketik di nomor ini. Nanti Ibu kasih jawabannya kalau misalnya yang C bisa dikerjakan. Begitu ya? Halo? Iya, Bu. Oke. Kita lanjut. 18. Struktur kimia senyawa 2 metoksipropana. Berarti kamu harus buat propananya dulu. Ya kan? C-nya ada 3. Terus ada metoksi. Metoksi itu metil dengan oksi gitu ya. O, CH3. Nah, kayak gini nih. Ini tinggal H. Ini CH3. Nah, berarti mana nih yang 2 metoksi? Nggak ada ya. Oh, ini nih. Nah, 1, 2, 3 ini metoksi. Nah, jawabannya yang ini ya. Paham? Paham, Bu. Oke. Sip. Kita lanjut. Di 19, perbandingan sifat ether dengan alkohol yang sesuai. Apakah ether lebih reaktif? Jadi secara senyawa polar non-polar, ether itu non-polar, sedangkan alkohol itu lebih polar daripada ether gitu ya. Nah, kalau reaktif dan tidak reaktif itu kelihatannya tergantung, tidak selalu. Ada juga alkohol yang lebih reaktif. Karena dia bisa bereaksi dengan natrium, sedangkan ether enggak gitu ya. Ether tidak terbakar, salah. Ether tuh mudah terbakar. Mudah menguap iya, karena dia non-polar. Kalau non-polar itu kan dia gayanya gayanya gaya London. Kalau gaya London itu kan titik didihnya rendah. Nah, kalau rendah berarti dia mudah menguap. Sedangkan alkohol itu punya ikatan hidrogen. Kalau ikatan hidrogen berarti titik didihnya tinggi. Gitu ya.
Nah, terus tidak bereaksi dengan PCl5, semuanya bereaksi dengan PCl5. Gitu ya. Semua bereaksi. Bedanya kalau alkohol dia ngasilin HCl, alkohol. Kalau ether nggak ada HCl, tapi RCl gitu ya. Ether mudah larut dalam air tidak, karena nonpolar berarti nggak bisa larut dalam air. Yang bisa larut dalam air adalah yang alkohol. Paham ya? Ya, Bu. Oke, lanjut. Ini waktunya kita masih berapa menit lagi, Nak? 8, Bu. 8 menit lagi? Oh ya. Iya. 8.20. 8.20. Ya, ada 8 menit lagi. Oke. Ini ke belakang masih sama-sama kok nanti. Suatu senyawa A tidak bereaksi dengan logam Na. Yang tidak bereaksi dengan logam Na adalah ether. Gitu ya. Ether tuh nggak bisa bereaksi dengan Na. Yang bisa adalah alkohol tadi. Akan tetapi bereaksi dengan Hi berlebih menghasilkan B dan C dan H2O. Oh, berarti ethernya itu harus ROR dan R-nya ini harus jadi A, harus jadi B dan harus jadi H2O di sini. Gitu ya. Jadi kalau ditambah HI, ini I-nya 2 HI ya. I-nya yang satu nempel ke sini jadi RI, ini jadi RI. Nah, 2H-nya nih sama O jadi H2O gitu. Nah, jika senyawa C dihidrolisis menghasilkan 2 propanol. Oh, dihidrolisis menghasilkan 2 propanol, gitu kan? Propanol itu bentuknya CH3, CH. Nah, kayak gini nih. Gitu kan ya. Nah, terus senyawa A tersebut apa nih eternya gitu karena ada propanolnya ini. Oh, berarti hubungannya nih salah satu rantainya di sini nih. Salah satu rantainya R di sini harus ini, harus memuat ini nih. Nah, terus berarti ether yang seperti apa gitu ya. Berarti ini posisi apa nih? Nah, posisi kayak gini nih namanya posisi untuk isopropil gitu ya. Nah, kayak gini nih kan isopropil. Kamu lihat di catatan kamu nih kayak gini nih namanya isopropil. Oh, berarti nih O, kemudian nih harus beda gitu kan. Terserah mau apa aja harus beda. Tapi harus ada ini. Oh, berarti ya satu-satunya jawaban ini. Karena yang ada isopropilnya cuma ini. Nah, gampangnya gitu. Nomor 21 yang bukan isomer struktur dari metil butil ether. Nah, caranya gimana? Caranya gampang kok. Caranya itu hitung C-nya saja. Hitung C-nya saja. Metil itu C-nya 1. Butil itu 4. Berarti kalau di total 5. Ini 1, ini 4. Ini di total juga 5. Sama-sama ether gitu ya. Tapi kan karena senyawa yang sama ya pasti namanya bukan isomer dong. Namanya sama. Dietil ether. Etil itu 2. Ketemu sama dietil, berarti C-nya 2 lagi. Berarti 4. Berarti bukan isomer, karena ini yang diharapkan isomernya 5. Etil propil ether. Berarti etil propil ether. Etil itu 2. Propil itu 3. Berarti 5. Oh, berarti ini isomer. Metil tersier butil. Butil aja yang dipakai. Tersier butilnya. Tersiernya, kata tersier sekunder nggak ngaruh. Karena yang namanya butil pasti 4. Berarti ini metil itu 1, butil itu 4. Berarti total 5. Berarti ini benar. Etil isopropil. Berarti etil itu 2. Isopropil. Propil itu 3. Berarti ini benar. Berarti yang salah nih ada 2 nih. Nah, kalau ini karena kebetulan sama persis ya. Nah, jadi caranya kayak gitu. Cuman hitung C-nya saja. Paham ya? Nah, ini untuk tata nama aldehid, nomori dari 1, 2, 3, 4,
5. Bu, kenapa nggak 45-nya ke bawah? Supaya cabang lebih banyak. Nah, jadi cabangnya harus lebih banyak. Ini etil, ini juga etil gitu ya. Ini metil, ini metil. Berarti tinggal namanya aja. Berarti 3,3 di etil, 4,4 di metil pentanal. Karena ini untuk aldehid sama dengan alkanal. Nah, ini jawabnya. Oke. Selanjutnya